Apa gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin? Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Buat teman-teman yang ada di mana saja, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezeki dan senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya jelaskan sedikit dulu ya. Banyak teman-teman yang mungkin belum tahu dan ada juga yang bertanya-tanya soal bendera atau dekorasi yang sering saya pakai di video. Jadi saat ini saya memang sedang berada di Tiongkok ya. Jadi apa yang kalian lihat di latar belakang itu sesuai dengan tempat saya tinggal sekarang. Bukan berarti saya melupakan bendera atau tanah air saya ya. Dan kebetulan saya juga lagi pesan sama teman saya untuk bawain bendera, untuk ngirim bendera Indonesia biar nanti ada pasangannya gitu guys. Justru dari sinilah saya belajar banyak hal yang ingin saya bagikan semuanya buat kalian semua ya. Jadi begini, belakangan ini kan seringkali saya dengar pandangan yang beredar bahkan dari beberapa konten kreator besar. Katanya kalau mau sukses besar, ya sudah kabur aja dulu ke luar negeri. Atau ada yang menyimpulkan terlalu gampang, seolah semua orang yang pergi ke luar negeri itu alasannya sama saja. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi apa yang benar-benar saya lihat, rasakan, dan pelajari sendiri. Hidup di luar negeri itu guys, tidak semudah diucapkan. Dan setiap langkah kita pasti punya cerita serta tujuan yang berbeda-beda. Yuk, mari kita bahas pelan-pelan ya. Pertama-tama yang saya lihat dari orang Tiongkok di sini ya. Saya lihat sendiri pola pikir orang di sini. Mereka pergi ke luar negeri itu bukan karena benci negaranya, bukan karena lari dari masalah. Justru keadaanlah yang mendorong mereka keluar, mencari ilmu, mencari peluang yang belum tersedia di tempat asalnya. Tapi satu hal yang membuat mereka istimewa adalah jiwa nasionalisme mereka sangat kuat. Mereka pergi supaya menjadi lebih berilmu dan lebih kuat. Sehingga nanti saat pulang, mereka mampu membawa perubahan besar bagi negaranya. Bagi mereka, pergi itu bukan berarti berpisah selamanya, tapi persiapan untuk pulang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Dan seperti yang kita lihat, dalam berapa tahun tuh? 30 tahun, Tiongkok menjadi negara besar. Paham maksud saya? Ya, kita bicara kesimpulan yang terlalu sederhana dan kenyataan. Saya pernah mendengar pandangan ini dari konten kreator lain yang menyederhanakan hal ini terlalu jauh. Seolah semua orang yang pergi ke luar negeri itu pasti karena negaranya tidak memberikan kesempatan, atau seolah semua orang yang pergi pasti akan pulang mengubah segalanya. Padahal kenyataannya itu tidak sesederhana yang mereka ucapkan. Kita lihat kenyataan di sekitar kita. Banyak orang Indonesia yang beruntung mendapatkan beasiswa hebat, dikirim belajar ke luar negeri dengan biaya rakyat. Tapi sayangnya, setelah sampai di sana, hidup nyaman dan cita-cita tercapai, banyak yang lupa tujuan awal. Mereka lupa dari mana asalnya, lupa siapa yang mendukung, dan lupa kewajiban untuk berbagi ilmu. Kalau ini terjadi, bukan cuma dia yang rugi. Negara yang sudah mendidik, rakyat yang sudah menyisihkan dana, semua menjadi sia-sia karena kelalaian satu orang. Dan ini saya akan menjelaskan alasan kenapa saya pergi, dan meluruskan tuduhan yang keliru di beberapa komentar-komentar di konten saya ya. Saya sendiri memilih ke luar negeri itu dengan tujuan yang sederhana aja guys. Saya ingin berjuang sekuat tenaga untuk membahagiakan orang tua saya, bukan untuk meninggalkan Indonesia, bukan karena negaranya miskin atau tidak memberi pekerjaan. Karena sebelumnya saya juga sudah bekerja di Indonesia selama 3 tahun, kemudian baru saya meninggalkan Indonesia. Seringkali saya dapat komentar yang menyamaratakan, kamu kesini kan karena di sana tidak ada masa depan, maksudnya di sana itu di Indonesia. Kamu ke Tiongkok itu kan karena di Indonesia tidak ada masa depan. Itu asumsi mereka terhadap saya. Jadi izinkan saya untuk meluruskan. Setiap orang punya jalan dan alasan masing-masing. Jangan nilai semua orang sama. Saya kesini karena ingin berbakti kepada orang tua, dan justru dari keinginan inilah saya paham arti cinta tanah air. Kalau kita menghargai orang tua, kita juga akan menghargai tanah air yang membesarkan kita. Jadi pesan saya untuk kalian semua ya guys, kalau kalian ya pengen punya mimpi melangkah ke luar negeri, pergilah, belajarlah, kembangkan sayapmu sejauh mungkin. Tapi ingat satu hal penting, pupuk dulu hatimu sebelum kamu pergi. Pastikan kamu tahu untuk siapa kamu berjuang dan dari mana asalmu.
Keluar negeri itu bukan lari dari kenyataan, bukan pelarian karena negara belum sempurna. Itu langkah strategis untuk menambah wawasan, memperluas jaringan, supaya nanti kamu bisa membawa pulang hal yang lebih baik buat semua orang. Dan ingat, kamu tidak harus keluar negeri untuk sukses. Banyak saudara kita yang hebat, berinovasi, dan membanggakan bangsa cukup dengan berjuang di tanah air sendiri. Yang terpenting adalah niat dan semangat membangun dimanapun kamu berada. Teman-teman sekalian, negara tidak menahanmu untuk mengejar mimpi setinggi langit. Tapi negara berharap seberapapun jauh kamu melangkah, seberapapun hebat ilmu yang kamu dapat, jangan pernah lupa jalan pulang. Dan jangan lupa untuk siapa kamu akhirnya menjadi orang hebat. Jadi sekian dulu pembahasan saya hari ini ya guys. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan motivasi buat kita semua, serta menghilangkan kesalahpahaman yang ada ya. Jangan lupa kalau kalian suka video saya, tolong like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kita, agar mereka juga bisa merubah mindset mereka, belajar dari orang Tiongkok. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.